Kita semua tahu kan, kalau ngomongin soal cara ngasih makan bayi, wah perdebatannya bisa panas banget. Hari ini, yuk kita coba bedah topik yang penuh emosi ini, biar kita bisa lihat gambaran yang lebih utuh. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Ada dua hasil riset dari Indonesia yang kalau dilihat sekilas, kok kayaknya bertolak belakang. Nah, dari sinilah semuanya jadi menarik. Jadi gini, di satu sisi, ASI itu terbukti jadi pelindung super ampuh dari penyakit. Tapi loh, di sisi lain, ada penelitian yang bilang kalau ASI eksklusif itu nggak ada pengaruhnya yang signifikan ke pertumbuhan. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya dua-duanya bisa benar? Oke, pertama-tama kita bedah dulu deh soal manfaat perlindungan ini. Soalnya, buktinya emang kuat banget. Angka ini bukan main-main loh. Ini dari studi di Sleman, Indonesia. Bayi yang nggak dapat ASI eksklusif, risikonya kena infeksi pernafasan akut itu 14 kali lipat lebih tinggi. 14 kali. Itu perbedaan yang luar biasa gede. Nah, ini nih yang keren banget. Slide ini nunjukin kenapa ASI bisa sekuat itu. Jadi, ASI itu bukan sekedar susu biasa. Ini tuh cairan hidup. Isinya pasukan super lengkap yang secara aktif membangun sistem imun bayi dari nol. Nah ini nih yang bikin kita balik lagi ke teka-teki di awal tadi. Kalau ASI memang sehebat itu dalam melindungi, kenapa kok riset yang satu lagi bilang nggak ada efeknya ke tumbuh kembang? Dan ini dia kuncinya. Dapatkan dari kutipan Profesor Rini ini, ternyata makanan sebagus apapun itu cuma setengah dari cerita besarnya. Jadi gampangnya gini deh, nutrisi itu ibarat semen, pasir, sama batu bata, bahan bangunannya. Tapi stimulasi itu tukangnya, yang rangkai semua bahan itu jadi sebuah bangunan otak yang kokoh, kompleks, dan berfungsi dengan baik. Ini contoh-contoh yang bisa banget Anda lihat langsung di rumah. Momen-momen perkembangan kecil ini, kata Profesor Hardiono, adalah bukti nyata otaknya lagi bekerja. Dan itu semua hasil dari kombinasi dahsyat antara, yaitu tadi, nutrisi dan stimulasi. Kalau kita ngerti gambaran besarnya, kita jadi paham kenapa kok topik ini sering banget bikin para orang tua baru jadi stres dan cemas. Ada sebuah siklus yang terus berulang. Ceritanya tuh seringnya mulai dari sini. Niatnya sih baik, ada rekomendasi-rekomendasi ideal. Tapi di lapangan dukungan yang nyata, misalnya konselor laktasi yang siap sedia, atau tempat kerja yang suportif, itu seringkali kurang. Ya gimana kan, karena di lapangan dukungannya bolong-bolong, akhirnya orang tua jadi bingung, kewalahan, dan nggak bisa ngikutin anjuran yang ada. Terus apa yang terjadi? Data kesehatan masyarakat angkanya jadi jelek. Nah, kalau udah gitu, semua langsung bereaksi, minta ada program baru dari pemerintah. Tapi masalahnya, program-program baru ini seringkali cuma fokus ke aturan teknis doang. Pokoknya harus begini. Gagal nyambung secara emosional dan nggak menjawab tantangan real yang dihadapi orang tua. Dan ya udah muter lagi deh. Generasi orang tua berikutnya merasakan kecemasan yang sama persis. Karena akar masalahnya, yaitu rasa cemas dan kurangnya dukungan itu sendiri nggak pernah tuntas. Terus gimana dong cara mutusin rantai setan ini? Nah, jawabannya adalah dengan geser fokus kita dari sekedar kebijakan ke manusianya. Dan ternyata, kata para ahli, ada satu momen yang paling krusial, golden moment gitulah, buat intervensi. Yaitu di minggu pertama setelah bayi lahir. Disitulah rasa cemas biasanya pertama kali muncul, dan disitulah dukungan jadi paling efektif. Ini butuh perubahan cara komunikasi yang fundamental banget. Dari yang tadinya kesannya menggurui, ibu harusnya begini. Jadi lebih merangkul, oke, kami di sini untuk bantu ibu, apa yang bisa kami lakukan? Jadi, dukungan nyata itu seperti apa sih? Ya ini dia wujudnya. Pertama, dampingi, jangan cuma kasih perintah. Kedua, bantu kasih kepastian yang objektif, biar rasa takutnya hilang. Dan yang ketiga, ini penting banget, edukasi seluruh keluarga, jangan bebankan semuanya ke ibu sendirian. Ini nih yang jadi pemikiran penutup buat kita semua. Mungkin selama ini kita salah fokus. Gimana kalau cara terbaik untuk mendukung anak sebetulnya adalah dengan mendukung orang tuanya terlebih dahulu. Karena anak yang sehat dan bisa tumbuh optimal itu ya hasilnya dari nutrisi yang baik, stimulasi yang cukup, dan yang paling penting orang tua yang tenang, percaya diri, dan merasa didukung.